Halo para millennials, apa kabar? Hari ini edisi keempat saya mau mengangkat masalah investasi bahwa orang banyak bertanya kalau dalam kondisi sekarang sebaiknya investasi di mana. Tapi saya akan bahas bukan hanya kalau pada saat pandemi ya, tapi juga investasi atau jenis-jenisnya. Karena baru-baru ini banyak sekali orang tertipu dengan investasi bodong dan mereka itu hanya melihat returnnya besar, dia ingin masukkan uangnya sebanyak-banyaknya. Tapi dia lupa bahwa setiap investasi itu pasti ada yang namanya resiko. Jadi kalau kita bicara return atau pendapatan, pasti juga harus ada yang namanya resiko. Nah, saya hari ini akan membahasnya. Ada beberapa jenis investasi. Jadi kalau kita punya uang, kita bisa memilih investasi di beberapa tempat. Kalau kita orang yang berani mengambil resiko, bisa menjadi pengusaha. Jadi jadi pengusaha itu juga termasuk investasi yang cukup beresiko ya. Karena kalau kita lihat sejarah dari pengusaha, itu tidak ada pengusaha yang tiba-tiba langsung jadi usahanya. Selalu kalau kita baca, ada masa di mana mereka mengalami krisis sampai benar-benar bahkan ada yang bangkrut, kemudian memulai lagi baru biasanya sukses. Nah, biasanya orang yang tidak tahan itu seringkali begitu investasi sekali dan tidak sukses, biasanya mereka langsung tidak akan usaha lagi ya. Tapi menurut saya untuk para milenial sebenarnya saat ini peluang untuk jadi pengusaha itu sangat memungkinkan. Apalagi dengan adanya digital, orang bisa banyak informasi, orang bisa banyak pengetahuan tentang apapun yang kita ingin tahu. Sehingga kalau kita lihat perkembangannya cukup signifikan pengusaha-pengusaha muda saat ini ya. Hanya saja memang harus sabar. Kadang anak-anak muda itu tidak sabar untuk berusaha, seringkali sudah pengen punya barang-barang yang bagus-bagus tanpa melihat usahanya udah untung apa belum gitu ya. Jadi itu salah satu sektor yang menurut saya Anda bisa lakukan apabila Anda termasuk orang yang nggak jantungan ya, karena ini membutuhkan sport jantung tiap hari ya. Kalau nggak laku atau kalau kondisi pandemi gini harus pinter-pinter mencari peluang, kalau enggak ya udah usahanya tutup begitu aja ya. Tapi bisa kita lihat saat ini kondisi pandemi ini orang itu juga bisa berusaha atau membuat kreativitas sehingga dia bisa justru masuk pada pasar-pasar atau peluang baru yang tidak pernah terpikirkan ya. Nah, yang kedua adalah berinvestasi di tempat sektor real juga, tetapi termasuk orang yang tidak mau resikonya banyak, yaitu salah satunya adalah franchise atau yang disebut dengan waralaba ya. Orang kalau masuk di waralaba itu kita nggak perlu pusing, yang penting kita punya uang, kita tinggal milih bentuk franchise-nya apa ya. Ada bentuk minimarket, ada bentuk apotek juga sekarang sudah mulai ada yang berbentuk franchise ya atau waralaba. Makanan juga banyak sekali yang berbentuk waralaba. Nah, biasanya kalau kita punya uang dan kita sudah tahu berapa sih kita harus bayar kepada perusahaan yang punya waralaba itu, kemudian tempat biasanya kita yang menyiapkan. Nah, biasanya ada survei dulu dari mereka. Kalau memang layak tempatnya, lalu dianggap syarat-syaratnya memenuhi, maka kita dikasih semacam franchise. Nah, biasanya franchise ini adalah ketika ada hasil kita harus bisa berbentuk bagi hasil, atau bisa kita membayar dalam jumlah tertentu lalu sampai penghasilan tertentu itu sudah penghasilan milik kita. Nah, itu adalah bagi yang pengen berusaha tapi nggak mau resikonya gede-gede ya, pakailah dengan cara waralaba ya. Nah, yang ketiga ada lagi sektor yaitu namanya sektor properti ya. Properti itu adalah kita beli rumah atau kita bikin kos-kosan gitu ya. Terus kita sewakan, kita memperoleh uang dari hasil properti itu. Nah, itu juga namanya investasi ya. Tapi ini investasinya adalah dalam bentuk benda, di mana benda itu bisa menghasilkan untuk kita. Tapi juga tentu tetap ada resikonya ya. Resiko pertama, harga properti itu bisa kadang-kadang naik terus, tapi kadang-kadang juga turun gitu. Nah, kadang orang itu kalau naik seneng, tapi kalau turun dia pusing gitu ya. Nah, ini yang harus kita selalu tahu bahwa ada resiko harga properti itu naik dan turun ya, yang pertama. Yang kedua, yang kalau kita punya properti, seringkali kalau yang menyewa banyak kita seneng karena kita dapat penghasilan ya. Tapi seringkali juga kalau kondisi kayak pandemi gini ya, misalnya kita sewa ke orang Korea, kita sewa ke orang Jepang,
hari gini mereka pada pulang sehingga properti kita kosong. Nah, apa resikonya? Resikonya yaitu biaya bulanan, ya kan, ada biaya pemeliharaan, biaya listrik yang harus kita bayar tiap bulan, biaya minimalnya. Tapi kan biasanya kalau kita dapat penghasilan kita malah dapat untung gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita dapat untung, tapi juga kondisi seperti ini kita harus menanggung biayanya. Nah, jadi supaya tahu juga bahwa kita punya properti itu tetap ada resikonya ya. Tapi paling tidak kan kalau kondisinya lagi ada inflasi atau kondisi ekonomi sedang tidak stabil, paling enggak properti itu kita punya dan itu nggak hilang gitu ya. Nah, itu kalau kita juga punya keuangan yang cukup ya. Nah, biasanya kan kalau di perusahaan itu kadang-kadang ada yang bisa mendapat pinjaman kan dari perusahaannya. Nah, biasanya bunganya lebih murah. Nah, itu biasanya banyak orang ya melakukan pinjaman untuk beli properti. Karena apa? Kalau Anda nabung dulu baru beli properti pasti nggak kebeli-beli gitu ya. Kenapa? Karena harga properti naik terus. Nah, ketika Anda pinjam ke bank gitu ya, tadinya uang mukanya hanya berapa persen, tiba-tiba harganya naik, ya Anda nggak kebeli-beli gitu. Jadi manfaatkanlah kalau ada pinjaman murah, belilah properti. Nah, paling tidak Anda punya pegangan, baik itu buat rumah sendiri maupun bisa disewakan ya. Itu adalah salah satu 3 bentuk investasi ya. Nah, ada lagi investasi namanya surat berharga. Nah, surat berharga ini yang seringkali banyak orang tertipu ya, bahkan yang namanya investasi bodong. Nah, di dalam kita membeli surat berharga itu ada macam-macam. Yang pertama adalah namanya obligasi. Ya, obligasi itu adalah perusahaan butuh untuk ekspansi ngeluarin yang namanya surat utang. Nah, surat utang itu namanya obligasi. Nah, kita membeli surat obligasi itu artinya apa? Kita ikut memberikan utang kepada perusahaan itu. Nah, kita dapat apa? Tentu saja kita akan dapat bunga dari pinjaman mereka ya. Kalau kita pertama kali beli atau maksudnya gini, ketika Anda beli obligasi itu ya. Nah, ketika pasar perdana itu adalah pertama kali perusahaannya keluarin. Nanti kan bisa juga namanya pasar sekunder. Kalau pasar sekunder itu Anda udah beli dari orang lain atas utang perusahaan itu gitu ya. Nah, kita dapat bunga ya. Bunga itu biasanya ada yang bayar 3 bulanan, ada bayar 6 bulanan ya. Nah, pemerintah juga ngeluarin yang namanya surat utang negara atau ORI ya. ORI itu biasanya karena obligasi retail Indonesia itu diperuntukkan buat masyarakat yang minimal punya duit 1 juta itu udah bisa beli surat utang pemerintah dan Anda bisa mendapatkan bunga dari surat pemerintah itu. Nah, jadi menurut saya Anda kalau punya uang 1 juta ya daripada buat jajan, belilah obligasi pemerintah ya, sebulan sejuta lama-lama uangnya jadi banyak. Begitu Anda udah pensiun, duit Anda udah cukup banyak gitu. Nah, ini penting sekali obligasi ini karena begitu kita membiayai perusahaan memang kalau punya pemerintah sih nggak bayar ya. Tapi kalau punya perusahaan Anda harus lihat dulu ada yang namanya prospektus. Di dalam prospektus itu Anda mesti lihat kinerja perusahaannya gimana, kemudian ini uangnya akan digunakan untuk apa. Kalau dia nggak punya prospek, bisa jadi juga ada resikonya. Apa resikonya? Resikonya perusahaannya gagal bayar ya. Nah, kalau perusahaan gagal bayar, nanti kita mesti nunggu dilikuidasi dulu, baru ada pembagian terakhir buat orang yang diutangin gitu. Jadi semua itu ada basis resikonya ya. Nah, makanya orang sekarang kalau yang nggak berani ngambil resiko mendingan ambil aja utang yang pemerintah punya karena nggak mungkin pemerintah nggak bisa bayar ya. Kenapa? Kalau pemerintah nggak bisa bayar, namanya negaranya bisa tutup kan gitu ya. Nah, itu saya sarankan kalau baru belajar di obligasi pemerintah dulu lah ya. Nah, kemudian ada surat berharga lain namanya adalah saham ya. Nah, saham itu adalah perusahaan itu membutuhkan dana ya atau dia ingin pengembalian dananya yang sudah dipakai selama ini dengan cara namanya go public ya. Nah, go public itu adalah perusahaan atau disebut emiten biasanya itu menjual sebagian sahamnya kepada publik. Jadi publik itu siapa aja yang mau beli ya. Itu ada agen-agennya nanti yang menjual saham tersebut. Biasanya adalah perusahaan-perusahaan sekuritas atau perusahaan-perusahaan yang berbasis reksadana ya. Karena reksadana ini adalah perusahaan yang bisa mencampur berbagai produk dari surat berharga gitu ya. Nah, dari situ Anda bisa memilih
mana saham-saham yang bagus atau tidak ya. Makanya harus lihat juga sama dengan obligasi tadi. Kalau saham itu adalah kita keuntungannya dapat dividen. Kalau tadi kan dapat bunga, kalau ini dapat dividen ya. Nah itu harus kita lihat juga perusahaan ini bagus apa enggak. Kalau perusahaan ini sudah terbukti 5 tahun ini kinerjanya tidak naik dan turun, tetapi stabil, itu mungkin bisa kita pilih. Atau bisa kita lihat dari sektornya. Sektor ini ke depan ini masyarakat ini akan butuh nggak sih sektor ini? Kalau dia nggak butuh sektornya, buat apa kita harus beli? Tetapi kalau dia punya sektor yang prospektif, nah itu pasti harganya akan naik terus. Nah keuntungannya apa? Keuntungannya kita dapat dividen, lalu bisa dapat capital gain ya. Kalau kita jual harganya di atas harga yang kita beli ya. Tapi juga ada resikonya. Apa resikonya? Kalau lagi pandemi gini, pastinya banyak perusahaan untungnya kan menurun ya. Bahkan mungkin ada yang rugi. Berarti kita nggak dapat apa? Nggak dapat dividen. Ya nggak apa-apa. Kan kita pengennya investasi jangka panjang ya kan. Terus yang kedua bisa jadi terjadi yang namanya harga sahamnya jatuh di bawah harga yang kita beli, yaitu bukan capital gain tapi capital loss ya. Jadi kita dapat kerugian atas harga itu. Nah, jadi semuanya tuh ada resiko dan ada return gitu. Nah kemarin kan lagi rame nih yang disebut dengan saham gorengan ya kan. Nah kita tahu yang namanya saham gorengan tuh pasti biasanya emiten itu atau perusahaan itu tuh nggak terlalu bagus gitu loh. Tapi kenapa harga sahamnya tiba-tiba naik? Itu kan aneh gitu ya. Nah kadang-kadang orang mempermainkan itu untuk menggoreng sebentar untuk mencari keuntungan sesaat gitu. Nah, ketika itu tidak terjadi seperti kemarin, beberapa kasus, ternyata harga sahamnya nggak naik-naik lagi gitu ya. Bahkan rugi terus, bahkan sampai disuspend sama bursa efek. Nah, itu menunjukkan bahwa saham itu juga ada plus minusnya gitu ya. Jadi memang semua itu mengandung resiko. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita pilih ya? Tentu saja pilihannya kalau dalam kondisi seperti ini adalah kalau kita punya uang ya, sebenarnya harga saham kan banyak yang jatuh nih ya. Nah kalau saham lagi jatuh kita beli apa jual? Ya pastinya kita beli dong gitu ya. Nah kadang-kadang orang itu dalam kondisi gini malah nyimpen duitnya cash gitu ya. Dia bilang cash is a king gitu. Padahal sebenarnya kalau lagi harga saham murah ya kalau itu perusahaannya bagus kenapa enggak gitu. Nah kita berpikirnya jangka panjang ya. Jadi semua itu kita selalu harus berpikirnya jangka panjang karena kalau bicara investasi itu nggak bisa jangka pendek. Kalau Anda bicara investasi jangka pendek ya taruhlah di deposito, di tabungan atau di giro. Kenapa? Karena itu sewaktu-waktu bisa diambil dan lebih mudah dicairkan. Jadi memang kalau Anda tanya investasinya sebaiknya di mana dong? Ya sebaiknya jangan di satu keranjang. Ya kalau kita investasi harus ada di obligasi atau sebagian di saham. Kalau kita juga punya properti lebih bagus gitu. Jadi pakailah banyak keranjang ya kan, supaya resiko kita bisa kita atur. Jangan cari resiko di satu tempat saja gitu. Jadi millennials kalau Anda tanya pandemi ini membuat kita harus gimana ya, tinggal milih ya. Tetap pilihannya sama dengan ketika nggak pandemi. Cuman masalahnya kita jangan melihat hari ininya dong, kita ngelihatnya nanti setelah kondisi kembali normal ya kan. Kita beli murah hari ini gitu. Nah jadi saya pikir kalau Anda sekarang masih muda harus mulai berinvestasi. Kenapa? Karena ketika hari tua Anda tidak pusing ya. Karena sekarang ini banyak loh orang tua, tahu nggak? Dia tuh dulu waktu mudanya nggak pernah berpikir nabung atau dia mikir asuransi gitu ya. Ketika tua tiba-tiba malah stres gitu ya. Kenapa? Nggak siap dengan kehidupan di masa yang akan datang. Nah mumpung kalian masih muda, belajarlah berinvestasi ya. Sehingga kalian walaupun masanya pandemi atau nggak pandemi pun Anda bisa tetap punya prospek yang bagus dan masa tua Anda tentu akan lebih baik. Nah demikian untuk episode keempat ini millennials. Jadi saya harap Anda abis ini mencoba untuk berinvestasi ya. Bahkan sekarang tuh nggak perlu ada perusahaannya. Sekarang nih ada yang bersifat aplikasi ya. Aplikasi tuh mudah banget gitu ya. Tapi juga hati-hati jangan sampai tertipu dengan investasi bodong. Nah gimana caranya? Pertama yang harus Anda lakukan adalah lihat dulu nih perusahaan yang Anda akan taruh investasi ini terdaftar nggak di OJK. Karena kalau perusahaan keuangan harusnya terdaftar di OJK ya. Yang kedua lihat 5 tahun terakhir kinerjanya bagus nggak? Kalau dia 5 tahun kinerjanya bagus, nah itu
boleh Anda pilih karena itu berarti dia sudah menunjukkan kinerja yang baik ya. Yang ketiga, Anda lihat dana kelolaan kalau pakai reksadana, dana kelolaan berapa banyak dan nasabahnya berapa banyak. Kalau makin banyak dana kelolaan berarti memang reputasinya bagus dan Anda juga biayanya nggak perlu mahal-mahal ya. Jadi itu saran saya. Jadi mulailah hari ini Anda berinvestasi. Saya berharap Anda bisa jadi orang sukses di kemudian hari.